Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu ya, sehat begini? Alhamdulillah. Prof, gimana Prof? Alhamdulillah sehat. Ini Prof ini makin lama makin muda nih kita. Makin muda ya. Apa resep Prof? Baik, Ibu Prapti, bagaimana Ibu Prapti, sehat? Yes, iya Bro, baik. Dan teman-teman semua ya, ada Pak Raflis, ada Bu Nel, ada Bu Helmi, dan yang lain-lainnya, sehat semua? Sehat, Alhamdulillah Prof. Baiklah, pagi ini kita akan dengarkan Ibu Prapti nanti akan menjelaskan secara gramatikal ayat Ali Imran ayat 141 yang nanti kemudian akan dijelaskan oleh Buya Rizal. Silakan Ibu Prapti. Oke. Apa dulu? Pak Anu dulu, Pak Rizal dulu ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an wa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum Nabiul Karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya, dan kita tak akan mampu menghitung nikmat Allah tersebut. Begitu kita hitung nikmat Allah satu saja, maka ribuan nikmat Allah datang kepada kita. Allah berikan kita nikmat yang terbesar adalah nikmat Islam. Inna dinna indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Kita bersyukur Allah berikan nikmat ini. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman kita mudah melaksanakan perintah Allah. Mudah bagi kita meninggalkan larang-larang Allah. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini adalah modal utama bagi kita memperbanyak bekal. Allah SWT berkata kepada kita, perbanyak bekal dan sering-seringlah bertobat. Kemudian Allah berikan nikmat sehat badan sehingga kita mudah melaksanakan kegiatan sehari-hari. Dan pada pagi ini Allah berikan kita nikmat kayak Al-Quran. Nikmat mentadaburi Al-Quran. Nikmat ini tidak Allah berikan kepada semua orang. Hanya kepada orang-orang tertentu. Allah tidak memandang. Apakah orang kaya, orang pangkat, punya kekuasaan, untuk siapapun. Kalau Allah ridha, Allah berikan nikmat ini. Alhamdulillah, pagi ini kita dibebaskan dari semua urusan dunia, sehingga kita punya waktu untuk mentadaburi Al-Quran. Dan kita selalu bersyukur pada Allah. Dan nikmat ini kita jaga. Nikmat yang sangat besar bagi kita saat ini. Mentadaburi Al-Quran. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang manusia agung, uswatun hasanah bagi kita, role model. Kita mencontoh beliau, bagaimana beliau sebagai seorang suami. Bagaimana beliau sebagai seorang suami, apa kata beliau? Baiti jannati. Rumah tanggaku, laksana surga bagiku. Bagaimana beliau sebagai seorang tetangga, kalau kita mau masak, kirim tetangga masakan ini. Bagaimana beliau sebagai seorang sahabat, tidak beriman kamu kalau tidak mencintai saudaramu, sebagaimana kamu mencintai sendiri. Bagaimana beliau sebagai seorang pedagang, timbangannya, harganya selalu diberitahu. Ini barangnya bagus, ini barangnya. Beliau mempermasikan semua. Dan bagaimana sebagai seorang pemimpin, beliau mengatakan, andai saja negeri yang kupimpin mendapat sebuah musibah atau malapetaka, maka akulah orang pertama yang merasakan dan akulah orang yang bertanggung jawab. Tapi apabila mendapat rahmat, mendapat sebuah kenikmatan dari Allah, apa kata beliau? Aku orang terakhir yang merasakan. Itulah idola kita, itulah sang pemimpin abadi kita. Dan kita berharap kelak nanti di Indonesia berjumpa dengan beliau dan beliau mengakui kita sebagai umatnya. Dan kita bergandeng tangan dengan beliau memasuki surganya Allah, dan kita juga pengen bertetangga dengan beliau. Baik Bapak Ibu, Prof, alhamdulillah Prof CA hadir pagi ini, suatu kehormatan bagi kita semuanya untuk menjadi moderator dalam acara kita. Jadi Mbak Prapti
judul bahasa Padang tuh Gapek Durian Runtuh. Durian runtuh. Dapat apa namanya itu? Alhamdulillah. Ya, luar biasa. Yes. Oke, Mbak Prati, ayat apa yang dibahas sekarang? Surat Al-Imran ayat 141, Ustaz. Kemarin Mbak Prati sakit katanya. Alhamdulillah sekarang sudah Segar ya? membaik, Ustaz. Insya Allah bisa istiqomah lagi. Amin. Amin, amin. Ya udah semua kita Amin. istiqomah ya. Ya. Oke, silakan Mbak Prati untuk dibahas ayat. Semua Bapak Ibu buka ayat Ali Imran 141 ya. Silakan Mbak Prati. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan kepada Ustadz Rizal, para pembimbing semua di Al-Hasan baik tahsin maupun gramatikal, sehingga saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan ayat ini. Baik, kita mulai. Saya baca dulu, Ustadz. Silakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyumahhis alladzina wa kafirin. Sadaqallahul azim. Kurang jelas suaranya Mbak Prati, agak maju dikit Mbak Prati kali. Suaranya Oh kurang gitu, jelas. Ustaz. Iya, Suara. putus-putus suaranya. Ya. Oh iya iya. Nah, Ya, baik Ustaz. Ya, sekarang sudah jelas Ustaz? udah. Iya iya iya, baik. Yes. Kita penggal dulu ayat ini. Penggalan pertama wa, kedua li, ketiga yumah hissa, Allahu, lima allazina, enam amanu, tujuh wa, kedelapan yamhaqqa, kemudian kesembilan al-kafirin. Wa di sini huruf bermakna artinya dan. Kemudian li huruf jar agar atau bagi, di sini artinya yumahisa. Di sini bentuknya KKSAD. Kenapa jadi fathah? Karena di depan ada li. Jadi seharusnya yumahisu. KKSAD pelaku huwa, akar kata mahasa, polanya falah. Artinya dia membersihkan. Allah sebagai subjek, jadi artinya dan agar Allah membersihkan. Allazina, di sini kata penghubung, artinya orang-orang yang amanu. Amanu itu bentuknya adalah KKL, ada waw alif, pelakunya hum, akar kata amina, polanya af'ala. Artinya mereka telah beriman. Di halaman 49 Mahmud Yunus. Ya. Tadi KKSAD Yumah Hissa itu di halaman 412 Mahmud Yunus. Kemudian wa di sini huruf bermakna artinya dan. Yamhaqqa ini juga
seharusnya yamhaku karena di sini ada wa dan li di depannya, jadi yamhaku. Cirinya ada ya di depan, kemudian aku harusnya hakku tapi jadi hakko, pelakunya huwa, akar katanya mahakko, sekolahnya fa'ala. Artinya dia membinasakan di halaman 412 Mahmud Yunus. Kemudian al-kafirina itu kata benda pelaku aktif. Di sini pelaku aktifnya karena ada fathah dan kasroh. Kemudian jamak di sini ciri-cirinya, ciri kata bendanya ada alif lam, kemudian di belakangnya ada ya nun, berarti jamak dan sebagai objek. Akar katanya kafaro, polanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Jadi artinya orang-orang yang ingkar atau yang kafir. Jadi arti keseluruhannya dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman dan dia membinasakan orang-orang kafir. Begitu Ustaz? Pendek ayatnya jadi sudah selesai. Baik Bapak Ibu ya. Tadi itulah uraian dari Mbak Prapti tentang gramatikal. Saya nambahkan dikit masalah konteks ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyumahitsa itu artinya bisa menguji, bisa membersihkan. Jadi sebelumnya kan ada cerita tentang bagaimana luka-luka itu ya. Bagaimana luka yang dihadapi oleh para pejuang itu ya. Dan agar dia akan membersihkan. Siapa dia di sini? Allah. Agar Allah akan membersihkan allazina amanu, orang-orang yang telah beriman. Membersihkan dosa, membersihkan hal-hal lain, jiwanya. Karena jelas ya, yang berjuang itu pasti orangnya sudah ikhlas. Nah, tantangnya berat. Meninggalkan anak keluarga, meninggalkan istri dan sebagainya. Dan depan risikonya meninggal. Allah akan mengangkat dia jadi syahid. Nah, ini perjuangan, jadi dibersihkan oleh Allah. Kepentingan dunianya. Dan agar Allah akan membersihkan orang-orang yang beriman. Dan sebaliknya, wayam akan kafir dan akan membinasakan orang-orang kafir. Jadi ada dua, satu kondisi ya. Tetap ada dua. Orang yang beriman di tempatnya surga, orang kafir tempatnya neraka. Selalu gitu. Selalu sepasang-sepasang. Ini juga sepasang. Orang yang beriman Allah bersihkan, dan orang kafir Allah binasakan. Begitulah. Nah, kita pilih kemana? Tentu kita pilih menjadi orang yang beriman. Karena selalu ada dua. Kalau beriman, disiapkan surga, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Orang kafir, disiapkan neraka, yang bahan bakarnya batu dan manusia. Itulah kondisi dua kondisi. Kita disuruh memilih oleh Allah. It's our choice. Pilihan kita apa? Tentu pilihan kita kepada orang yang beriman. Demikian Bapak Ibu semuanya, ayat ini simpel, singkat, tapi tegas. Pilihan ada di tangan kita. Pilih mana kita? Pilih orang beriman atau pilih orang yang kafir. Itu kita pilih yang beriman. Tegas ayat ini. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan surat Al-Maidah, surat Ali Imran ayat 141 yang sudah diuraikan dari Pak Prapti dan ditambah dengan konteksnya. Tentu ada hal-hal yang tidak pas atau ada hal yang tekanan. Kami mohon dibacakan itu maaf sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar pasti datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya kami kembalikan ke Prof. Jaya untuk memandu acara tanya jawab dan diskusi. Silakan Prof. Jaya. Baik, terima kasih Buya Rizal Al-Hasani dan Ibu Prapti yang sudah menjelaskan dari surat Ali Imran ya. Saya lihat sini sudah ada dua orang yang raise hand, Pak Helmi dan Ibu Rita. Kita yang baru dulu Prof, yang baru Rita. Oh iya, silakan Buya Rizal, saya tidak kelihatan sini.